ajaib nilainya itu, Kang Asep. Menurut Kang Asep, apakah memang karena aparat penegak hukumnya yang semakin serius, semakin getol gitu ya menjalankan perintah dari Presiden Prabowo, atau memang praktik korupsinya yang memang makin menggila? Ya, saya mah sudah lama ya, sudah nggak percaya penegakan hukum korupsi. Lihat dari regulasi, implementasi, sustainability, ya, regulasi sejak pelemahan KPK. Saya ambil kesimpulan bubarkan saja loh, KPK udah nggak penting. Komisionernya kena kasus, ya main dari tahanan sampai apa, kemudiannya kasus-kasus kena kan, dimainkan, tidak pernah selesaikan perkara. Hakim Agung tidak sudah jelas dua kena, nggak ditindaklanjuti. Saat sudah sampai dunia lahir batin sudah nggak ridho lagi. Kedua, saya berharap di kejaksaan muncul-muncul. Tapi kejaksaan pasal terakhir Richard Jacob itu barang bukti saya lebih dari segitu. Harusnya kena kan ke hakim-hakim lainnya, tapi tidak dilanjuti, berhenti di situ saja. Tadi saya berharap secara harapan gitu. Tapi sekarang sudah nggak ada. Jadi secara regulasi juga sudah dilemahkan, implementasi penegak hukumnya bukan penegakan hukum, ya. Tidak ada kelanjutan, perkara-perkara harusnya dibuka terus dari mulai Hambalang, KTP. Mafia peradilan itu ya? Oh, mafia peradilan udah jelas kan. Sekarang harusnya kan nama-nama Hakim Agung 2 itu kena, yang lain kena. Nyebut pengacaranya disebut. Kenapa nggak ditindaklanjuti? Soalnya di situ kan tersandera, ya, ada selesaikan secara damai. Makanya nggak salah. Ini dari kasus Ronald Tanur ya, yang berkembang ya. Parah lagi itu kan, harusnya kan melebar terus karena sebut kan nama-nama itu. Kenapa tidak lanjuti gitu oleh penegak hukum? Artinya di barang bukti maupun penyebarannya. Artinya apa? Nggak salah kalau orang menyebut NKRI, Negara Koruptor Republik Indonesia. Ya. Karena tadi semboyannya kita GBHN, gede bacot, hasil nihil gitu. Nah, ada yang lebih parah lagi. Tadi kumpulannya BUMN. Milik nenek moyang lu ini. Itu fakta kan. Soal Pertamina itu dari dulu sampai sekarang kan itu jadi mainan. Turun lagi timah. BLI itu apa, kalau BLBI hanya saya yang tinggal satu lagi si Budi yang ketua badan pengawasan yang tahu, yang sekitar dari gubernurnya, konglomeratnya, obligatornya. Jadi situ mana akhirnya kan ditutup juga dengan perjanjian selesai diselesaikan. Jadi soal korupsi di Republik ini saya sudah frustrasi, dunia akhirat tidak akan percaya. Masih untung ada Bonyamin tuh masih teriak sama itu. Kalau enggak udah peduli amat lah. Karena saya sudah tidak percaya. Mau percaya gimana? Pilih sampai sekarang tidak pernah diselesaikan. Coba, mau kemana arahnya? Coba, kejaksaan semakin banyak yang dibongkar. Mau diapain lagi? Karena itu makanannya mereka. Makanan mereka maksudnya penegak hukum juga. Bagi-bagi. Nah, kalau kasus kan dibuka harusnya kasusnya. Tadi kasus udah disebut nama-nama. Paling gampang kan boleh berantakan penyidik, penuntut. Tapi kalau hakimnya sudah terkooptasi, sudah ditunggangi dan tidak diselesaikan, mereka bermasalah dan disebut namanya. Ternyata alma maternya Pak Saud tidak pernah menindaklanjuti dengan kejaksaan. Ya nggak usah diperiksa lah, sudahlah kita bagi-bagi aja barang buktinya. Aduh. Setuju gak dengan dua perpu saja, Undang-Undang KPK dan RUU perampasan aset, itu bisa minimal itu 50% urusan korupsi dalam negeri itu bisa tuntas dengan itu? Tadi saya kan kembalikan lagi, bukan setuju lagi, sangat setuju lahir batin harus keluar. Tapi saya tidak optimis. Yang muncul bukan perampasan aset, tapi perampasan asep. Satu. Asep Iwan Setiawan. Nah, tadi kata Fitri sama itu kan. Saya udah bukan bubur lagi ini mah. Apa? Hanya di bibir. Di bibir di PHP-in tadi kata Fitri kan. Makanya cuman omong-omong tadi ya, hanya nyampe ke kutu kupret yang dipajang tadi, yang kecil-kecil, tidak nyampe ke kutu loncat. Tahu kutu loncatnya? Itulah pengusaha jadi penguasa, pengusaha jadi pengusaha. Itulah para kutu loncat, harusnya nyampe sana. Kalau cuma kutu kupret dipajang-pajang, ya esok juga itu lagi. Ya PHP tadi, makanya hanya di bibir saja, bukan di bubur. Ya syukur masih bubur, coba kalau di belakang bubur. Aduh, jangan gitu. Dan nyata Undang-Undang KPK itu perlu juga dicabut revisinya. Ya sekarang kelihatan jadi penonton kan. Nggak usah lah, KPK dibubarkan bentuk badan baru karena saya sudah nggak percaya. Percuma Pak Bonyamin. Kembali ke undang-undang lama Pak Asep. Orang-orangnya sekarang siapa orang-orangnya? Sekarang ternyata kan yang dulu kan tidak terikat, sekarang orang terikat, upacara dan sebagainya. Dulu orang bebas. Kita masih bela ya Fitri kan. Kalau sejak pelemahan ngapain? Bubarkan, sudah nggak percaya lah. Dikembaliin Kang. Iya dikembaliin, tapi jangan itu lagi gitu kan. Kembali mah. Berarti orangnya diganti juga, otomatis toh. Sekarang kan seleksinya harusnya Pak Prabowo yang tanda tangan. Seleksinya kalau panselnya udah ditentukan siapa coba? Dulu Sri Kandi, buktinya hasilnya sudah jelas zaman Pak Saud kan? Saya yang meriksa kok sebagai direktur, ketemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, kepilih. Akhirnya coba, mana sejarah KPK? Hampir semua kena, kecuali teman saya si Nawawi Melangu itu enggak dewasnya. Sekarang dewasnya, saya bisa preteli kok misalnya yang teman saya. Ya apapun, tapi KPK sekarang jadi penonton Pak. Itu salah satu revisi undang-undang KPK. Dulu KPK dibentuk karena nggak percaya kejaksaan sama polisi. Kalau KPK-nya lebih parah urusan tahanan, urusan komisioner, bubarkan, ngapain ada KPK? Kita lihat. Kang Asep, Ya.
Ada tidak sih lembaga di negeri ini yang tidak ada orang titipan saat ini, Kang Asep? Ya, saya juga nitipin anak saya biar masuk TK. Nah, satu gini, tidak antara saya persoalkan secara hukum. Lembaganya, badannya, kan itu kan ada bank-bank dan BUMN, ya, itu bermasalah loh secara hukum. Keberadaan lembaga mubadan, ya, atau berbentuk PT harus berbadan hukum, ya, itu hati-hati. Karena di situ ada bank-bank yang masuk dan sebagainya. Satu. Kedua, yang menyangkut kepengurusan, secara yuridis itu bermasalah loh itu dan antara, ya. Soal pengurusan pertanggungjawaban, kemana itu pertanggungjawaban? Kan lucu di situ ada pesawat dewan pembina, mereka juga ngerekap sebenarnya badannya masing-masing dikumpulin kayak holding itu. Ini hati-hati pembentukan dan antara, jangan sampai dan antara dana sementara untuk saudara-saudara. Oh, pasti baru cari tadi tuh singkatannya ya. Enggak ada di BPK. Nah, satu apa itu. dan antara? Ini perlu dicatat. Jangan sampai. Sementara untuk saudara-saudara. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Maka saya bilang tadi badannya, pengurusnya, organnya itu hati-hati secara kelembagaan. Karena jangan sampai kita belajar dari beberapa negara tentang paling dekat lah Malaysia. Kemana itu akhirnya? Walaupun tujuannya baik, tapi kita sering kejadian bagaimana holding-holding itu ujungnya hanya pengumpulan tadi, dana sementara tadi, jangan untuk saudara-saudara kan. Itu harus secara yuridis dan kita juga berpikir ke depan. Saya setuju dana dikumpulkan. Apa sebenarnya Kementerian Keuangan? Oke. Tapi kan hilang juga BLBI. Kemana itu nggak jelas. Nah, tapi yang lebih penting dari Apa itu tuh, Kang? sekarang, kalau saya lebih setuju tuh dengan Erick Thohir. Apa? Masa kalah PSSI? Ini penegak hukum perlu dibenahi. Jangan PSSI aja pemainnya naturalisasi. Sekarang penegak hukumnya naturalisasi.